Selamat malam, salam olahraga, salam Reza Bol. Kembali lagi bersama saya di sini. Setelah beberapa hari nggak ada video, jadi hari ini saya mau bahas tentang uh, Carlo Ancelotti yang secara resmi ditunjuk menjadi pelatih baru Real Madrid menggantikan Zinedine Zidane. Ya, kita tahu bahwasanya seorang Carlo Ancelotti ini adalah pelatih sukses di Eropa, mempersembahkan banyak gelar bersama AC Milan, Juventus, Chelsea, Madrid, terakhir Munchen. Paling dia cuma di Napoli sama Everton aja yang yang bisa dikatakan gagal lah membawa trofi atau at least bersaing dengan empat besar lah. Nah, jadi apa kira-kira ya alasan dari Real Madrid memilih dia? Padahal sebelum-sebelumnya saya baca di Twitter di postingan Fabrizio Romano juga, itu intinya adalah ini adalah sebuah kehormatan lah bahasanya. Jadi kenapa Madrid memanggil dia balik itu karena murni pemain-pemain Madrid itu butuh seorang pelatih yang bisa direspek. Nah, kita tahu kan bahwasanya pertama kita bahas dulu ke calon-calon pelatih yang kemarin ditargetkan. Conte. Kita tahu Conte ini punya mental juara. Malahan saya bilang saya lebih prefer Conte yang melatih Madrid ketimbang Pochettino dan yang lain-lain. Kenapa? Karena Conte ini punya mental juara, murni karena mental juara ya. Terus tapi dia sisi buruknya ini dia bisa kelahi sama manajemen. Ini yang ditakutkan sama manajemen Madrid. Terus Conte ini pelatih yang direspek sebenarnya, tapi cara pemain ngerespek dia itu beda dengan cara pemain ngerespek di Madrid gitu kan. Mungkin pemain-pemain Inter respect sama dia kemarin pas bawa Scudetto, cuman pemain Madrid belum tentu iya. Nah, yang kedua Allegri ya sama aja kayak Conte. Kalau dari punya mental juara, dari sisi permainan ya sama lah pelatih-pelatih Itali, main 3 back, terus main gaya-gaya Catenaccio, gaya-gaya Itali kali lah. Tapi ya itu belum tentu juga pemain-pemain respect sama Allegri kan. Tuh yang ketiga Pochettino. Pochettino nih kemarin kalau nggak salah dia pernah bilang di wawancaranya, dia ini kan mantan pelatih Espanyol kan sebelum ke Soton sama Tottenham. Dia bilang dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak akan pernah melatih Barca. Berarti kan dalam artian di sini dia mau ngelatih Real Madrid ya. Cuman itu dia kemarin saya dengar beritanya dia udah pengen cabut dari PSG, cuma PSG ini nggak mau gitu. Jadi kemungkinan besar dia stay sama PSG. Tapi nggak tahu lah, entah kedepannya nanti dia pemutusan kontrak sama PSG terus dia balik ke Tottenham. Karena dia masih pengen juga ngelatih Tottenham. Karena dia rasa pemecatannya pada tahun 2019 itu nggak adil gitu. Nah, yang keempat Raul. Raul ini legendnya Madrid. Sekarang melatih Castilla. Cuman ya itu Raul pasti kurang pengalaman dan terlalu riskan kalau bawa ngenunjuk Raul langsung jadi manajer. Nah, itu yang harus dipikirkan juga sama manajemen, karena nanti ketika Raul nggak bisa bawa Madrid ke performa terbaik, pasti nanti langsung ada tagar Raul out. Nah, itu yang nggak diinginkan sama manajemen dan juga fans tentunya. Terus kita bahas soal Ancelotti. Ancelotti ini kayak mana track recordnya? Ancelotti ini track recordnya dari yang saya tahu dia pertama ngelatih Parma dia ngorbitkan pemain kayak Buffon ya kan salah satunya. Terus dia ngelatih Juventus, dia ngelatih Zidane waktu itu, Zidane di Juve. Terus 2001 Zidane pindah ke Madrid. Terus dia juga pindah ke Milan. Dalam kurun waktu 7 tahun kok salah, 7 atau 8 tahun dia berhasil bawa Milan 2 kali UCL. Terus ke Chelsea juara Liga Inggris. Terus ke PSG 2 musim juara Ligue 1, Madrid juara Liga Champions sama Copa del Rey, sampai ke Munchen juara Bundesliga. Nah, dia kan praktis di flop itu dia cuma di Everton sama Napoli doang, karena murni Everton sama Napoli nggak punya pemain yang bisa mengangkat performa tim. Definitely bisa mengangkat performa tim, tapi ya itu salah satunya nggak konsisten. Nah, kira-kira sebagus apa Ancelotti di musim kedua yang bersama Real Madrid? Ya, kalau dari segi squad sekarang, jujur saya
bukan pesimis ya, tapi belum bisa ngelihat Madrid ke performa top lagi kayak dulu, karena murni pas zaman Ancelotti itu generasinya masih top-top semua. Ronaldo, Benzema, Bale, maka sampai jadi trio kan, trio BBC gitu kan, yang jadi tandingan untuk trio MSN gitu. Nah, jadi bisa dibilang Ancelotti ini butuh pemain top lah untuk bisa ngangkat performa Madrid. Mungkin pemain top itu bukan hanya Alaba aja sekarang yang didatangkan gratis, tapi si Mbappe kalau bisa. Tapi kalau Mbappe pun nggak bisa, berarti dia harus bisa mengeluarkan potensi terbaik dari winger-wingernya. Karena winger Madrid sekarang ini murni nggak konsisten. Hazard lah, Vinicius lah, Asensio, Rodrigo itu kan empat-empatnya nggak konsisten sekarang. Apalagi Hazard yang suka banyak kali cedera. Jadi bisa dibilang inilah salah satu PR si Ancelotti juga untuk merombak skuad Madrid ini dari yang awalnya berisikan pemain-pemain tua. Itu berisikan pemain-pemain yang fresh lah, pemain-pemain muda, tapi tetap ada seniornya untuk membimbing sampai nanti pemain senior itu mana tahu dia pensiun gitu kan. Nah, kira-kira kayak mana strategi Ancelotti? Ancelotti itu tipe pelatih yang main pakai 2 AMF atau pakai 4-4-2 sistem diamond gitulah. Kalau di Madrid dulu yang 2013-14 tuh dia mainkan Di Maria di belakang Bale sama Modric, diapit sama Xabi Alonso sebagai DM, terus dia mainkan BBC di depan, Benzema, Bale sama Ronaldo. Formasinya 4-3-3, belakangnya Ramos, Pepe, Carvajal sama Marcelo, kipernya Iker Casillas. Nah, dengan skuad kayak gitu dia berhasil bawa juara UCL sama Copa del Rey kan. Nah, dari segi dari segi pengalaman pastilah Ancelotti nggak diragukan lagi. Cuman ya itu, kita nggak tahu juga kalau misalnya Ancelotti nanti di musim keduanya nggak sukses atau nggak, karena tergantung juga manajemen Madrid ini seperti apa. Kalau manajemen Madrid nggak lelet, gercep, itu pasti bisa dapat pemain bagus. Nah, intinya Madrid ini harus gercep lah sama klub lain, apalagi klub lain kayak Barca juga udah memperkuat skuadnya kan, dapetin Aguero, Eric Garcia, Wijnaldum, Depay gratis, itu kan sebuah kemajuan juga dari Barca untuk memperbaharui skuadnya gitu, untuk memperbaiki skuadnya. Nah, kalau Madrid saya rasa memang harus seperti itu lagi dengan Ancelotti. Nah, ini Ancelotti kalau nggak salah nanti jam 11 preskon nanti, habis itu dia langsung memimpin Real Madrid. Mungkin pemain-pemain yang nggak dipanggil untuk Euro sama Copa America. Jadi dia harus benahi skuad ini, langsung susun target musim depan ini, targetnya apa gitu. Jadi biar nggak lama-lama Madrid ini untuk latihan gitu kan, untuk latihan di untuk pramusim nantinya, karena nanti kan sebelum masuk musim baru kan biasa ada tur pramusim. Nah, jadi di tur pramusim itu dia bisa memanggil pemain-pemain yang mungkin ya masih cedera, bukan masih cedera ya, tapi nggak dipanggil sama di Euro tuh bisa dia latih lah gitu, bisa dia ajak latihan gitu, karena pemain-pemain yang nggak dipanggil ini kan masih ada. Nah, apalagi Ramos nggak dipanggil kan, Vazquez nggak dipanggil, Carvajal, pokoknya pemain Spanyol lah. Nah, gitu. Jadi Ancelotti ini saya rasa, tapi menurut saya pribadi ya, saya sebenarnya nggak terlalu impress dengan Ancelotti, karena murni karena dia udah menurun, terus terutama di Napoli sama Everton yang saya lihat. Tapi ya saya tetap menghargai dia sebagai pelatih, saya tetap menghargai keputusan manajemen sebagai pelatih. Tapi saya rasa ini hanya solusi jangka pendek aja untuk Real Madrid, karena saya belum melihat youth project atau project pemain-pemain muda dari Perez nih apakah berkembang atau enggak. Jadi kalau misalnya youth project ini nggak diteruskan, ya sama aja sia-sia dengan pelatih kayak Ancelotti. Kalau seandainya Madrid punya pelatih muda sih oke-oke aja, cuman harus punya pengalaman. Dan kabarnya saya dengar juga Alvaro Arbeloa tuh jadi asistennya Ancelotti musim depan. Terus Antonio Pintus, pelatih fisiknya Inter Milan musim lalu tuh balik ke Madrid. Terus Luis Campos juga diumumkan jadi dirteknya Madrid. Semoga aja sih dengan beberapa perubahan besar-besaran dari manajemen ini bisa mengangkat performa Madrid selanjutnya dengan Ancelotti, karena saya masih yakin dan percaya Real Madrid musim depan akan bangkit, nggak akan kayak musim ini yang banyak cedera, banyak nggak konsisten dan lain-lain. Jadi ya good luck untuk Ancelotti. Once again welcome back Don Carlo. Wish you all the best, sukses in Real Madrid. Wish you
give Real Madrid a trophy again. Ya, sukses untuk Ancelotti. Itu aja dari saya. Kita ketemu di next video. Ntar saya mau bahas tentang preview beberapa timnas yang ada di Euro. Nggak semua, tapi beberapa aja yang saya bahas. Mungkin satu video ada 2 timnas yang saya bahas. Oke, itu aja dulu. Thank you for watching. See you next time.